Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam materi hukum perikatan. Ya, masuk ke bahasan sumber perikatan. Ya, sumber perikatan. Sumber perikatan yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah perjanjian. Yang ketiga adalah karena kesusilaan. Nah, ingat ya waktu dulu belajar dalam pengantar ilmu hukum tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum itu adalah asal muasal atau apa yang dapat menjadi, gitu ya, atau apa yang dapat menjadi. Itu dinamakan sumber hukum. Apa yang dapat menjadi hukum atau asalnya dari mana hukum itu. Ya, nah sumber hukum perikatan atau asalnya suatu perikatan terjadi yaitu karena ketentuan undang-undang, yang kedua karena perjanjian, yang ketiga karena kesusilaan. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang sumber perikatan yang berasal dari perjanjian, dari undang-undang. Ya. Kalau di dalam bahan ajar saya ada di halaman 31, Anda bisa buka nanti, lihat di halaman 31. Perikatan yang timbul dari undang-undang itu diatur di dalam pasal 1352 KUH Perdata, ya. Ada dua bagian menurut 1352 KUH Perdata, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, yang timbul, dan yang kedua adalah yang timbul karena perbuatan seseorang. Dan nanti kita akan mengerucut pada pembahasan bahwa perikatan yang kita tuju atau kita fokuskan pada akhir perkuliahan adalah bidang-bidang hukum dagang atau perniagaan, ya, bukan di dalam hukum keluarga seperti ruang lingkup pada awal kita bertemu bahasan hukum perikatan, ya. Nah, dalam perikatan yang timbul karena perundang-undangan tetap ada unsur hak dan kewajiban yang terjadi secara timbal balik antara para pihak yang terikat, ya, atau yang terlibat pada perikatan itu, sehingga tetap ada prestasi dan wan prestasi, ya. Walaupun di beberapa referensi disebutkan bahwa ada perikatan-perikatan yang tidak membutuhkan pertanggungjawaban, atau misalnya perikatan sepihak, begitu ya, seperti pemberian hibah itu adalah perikatan sepihak, misalnya pemberian hadiah, ya. Kemudian hak dan kewajiban itu, ya, tetap harus disertai dengan tanggung jawab, dan ini harus ada di dalam pikiran Anda sebagai calon sarjana hukum, berkaitan dengan kecakapan orang bertanggung jawab, ya. Sebagai subjek dalam perikatan harus orang yang cakap dalam KUH Perdata tetap berlaku, begitu ya. Siapa yang cakap di dalam peraturan perundangan itu yang juga berlaku untuk perikatan. Oke, itu mengenai peraturan perundangan. Contoh dari suatu perikatan yang muncul dari undang-undang, misalnya saja asuransi. Perjanjian asuransi sudah ditentukan poin-poin dan isinya di dalam undang-undang tentang perasuransian. Ya, berbeda dengan misalnya yang kedua kita akan bahas sumber perikatan yang berdasarkan perjanjian. Disinilah kemudian asas hukum perdata berlaku lagi, yaitu kebebasan berkontrak, ya. Nah, untuk perjanjian ada hal yang harus diingat dan diperhatikan, bahwa perikatan yang muncul dari perjanjian itu harus dibuat dengan sengaja. Ini yang berbeda. Sengaja oleh para pihak. Ya, harus dibuat dengan sengaja oleh para pihak, sehingga hak dan kewajibannya itu sudah diketahui oleh para pihak itu sejak awal. Ya, dia sudah tahu bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Dan apabila, ya,
timbul hak dan kewajiban. Nah, apabila hak dan kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan, ini disebut wan prestasi. Ya, ini hukum perdata sudah belajar arti prestasi dan wan prestasi. Jadi di dalam hukum perikatan seharusnya sudah tidak diulang lagi. Ya, wan prestasi apabila tidak dapat melaksanakan prestasi disebut wan prestasi, dan ini ya, ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar perjanjian ya, sehingga dapat diajukan tuntutan karena dia tidak bisa melakukan prestasinya, maka dia dapat melakukan tuntutan, dapat dituntut ganti kerugian. Ini juga adalah hal yang harus Anda bisa bedakan dengan hukum pidana. Di dalam hukum pidana Anda kenal tentang sanksi, ya. Salah satu sanksi pokok dalam hukum pidana yaitu denda. Ya, ini sama-sama mengeluarkan uang. Anda harus bisa membedakannya. Kalau yang suatu ingkar janji atau wan prestasi itu muncul dari perjanjian di dalam bidang hukum perdata dan dagang, ya, sedangkan denda itu dikenakan untuk tindak-tindak pidana. Bedanya kalau denda itu dibayarkan kepada kas negara karena perbuatan melanggar, baik melanggar ketertiban umum maupun melanggar susila. Kemudian kalau di dalam hukum perdata maupun hukum dagang dikenal ganti kerugian, karena ganti kerugian tidak pernah dibayarkan kepada negara, tidak masuk kas negara, tapi masuk ke dalam dana pribadi. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya pada pembahasan jenis-jenis perikatan.